Oke, udah 9.35. Silahkan Mas Amin dan Mas Roni mulai webinarnya sampai pukul 11. Maksimal di pukul 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Yang terhormat para pelanggan dan audiens yang telah bergabung pada webinar kali ini. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama yaitu Mas Roni Aditya SPD. Beliau instruktur Diagnosis Center Regional Regional Kalimantan. Selanjutnya narasumber kedua dengan saya sendiri atas nama Muhammad Amin SPD, instruktur Diagnosis Fitness Center Regional Kepulauan. Adapun tema untuk pada webinar hari ini yaitu prinsip melakukan olahraga pada saat COVID-19. Untuk mengefisienkan waktu, baiklah dari kami akan memulai materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Mas Roni Aditya. Oke, slide pertama, prinsip melakukan olahraga pada saat COVID-19. Perlu kita pahami bersama bahwa prinsip adalah dasar atau pedoman, sedangkan olahraga terbagi menjadi dua kata yaitu olah dan raga. Olah berarti kita mengolah, sedangkan raga kita tubuh kita. Jadi olahraga bagaimana mengolah tubuh kita menjadi menciptakan sehat dan bugar. Olahraga terbagi menjadi 4. Yang pertama, olahraga pendidikan. Yang kedua, olahraga prestasi. Yang ketiga, olahraga rekreasi. Yang keempat adalah olahraga kesehatan. Untuk dari keempat olahraga ini memiliki makna yang berbeda. Pada saat ini dengan adanya virus COVID-19, salah satu olahraga yang dibutuhkan adalah olahraga kesehatan. Sehingga protokol kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi kontak fisik. Sehingga keluar istilah di physical distancing atau jaga jarak. Dan diwajibkan olahraga di rumah. Karena telah terjadi beberapa di dunia ini, yaitu menurunnya sistem imun. Sehingga dilakukan salah satu langkah untuk melakukan aktivitas fisik, yaitu melakukan aktivitas fisik di rumah. Sekarang ini kita dilarang keluar rumah. Olehnya itu, ketika kita dilarang keluar rumah, otomatis kita merasakan stres dan kejenuhan. Untuk mengobati stres dan kejenuhan ini, perlu dilakukan modifikasi olahraga. Modifikasi olahraga ini bagaimana kita berolahraga di rumah sehingga sistem imun kita akan terjaga. Dengan modifikasi olahraga ini kita bagaimana caranya membuat menarik. Ya, salah satu caranya yaitu dengan memutarkan lagu atau dengan memutar video. Dalam modifikasi olahraga, selama kita latihan di rumah, tentunya kita harus memperhatikan takaran atau intensitasnya. Jangan sampai kita melakukan olahraga, kita sampai terengah-engah atau kecapean, sehingga bisa membuat virus lebih mudah memasuki tubuh kita. Modifikasi olahraga ini
sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, salah satunya yaitu dengan berolahraga sampai 30 menit dengan memperhatikan intensitas latihannya, yaitu dengan intensitas sedang. Ya, ketika pola latihan atau pola olahraga kita lakukan akan mendapatkan tubuh kita yaitu sehat dan bugar. Nah, pada prinsipnya pada melakukan olahraga yaitu dengan modifikasi olahraga membutuhkan kita yaitu sadar, karena prinsip inilah bagaimana kita manusia harus memiliki kesadaran. Ketika kita tidak memiliki kesadaran, maka apapun program kita yang kita lakukan akan tidak mencapai maksimal. Ketika kita mempunyai kesadaran, yaitu manusia sadar mau bergerak, manusia sadar mau sehat, manusia sadar mau berbuat, dan manusia mau jauhi COVID-19. The next. Ya, kesehatan adalah investasi yang berharga. Kesehatan ini adalah investasi. Investasi diartikan sebagai penyimpangan modal kita atau keuntungan. Ya. Ketika kita melakukan olahraga, tentu melakukan investasi terhadap tubuh kita yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Untuk meningkatkan investasi, perlu kita lakukan adalah perilaku sehat. Perilaku sehat ini berkaitan dengan preventif dan promotif. Di mana preventif ini upaya kita untuk mencegah atau menghindari penyakit dan penyakit penyebab masalah kesehatan. Sedangkan promotif bagaimana upaya kita mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Ya, ketika contoh-contoh perilaku sehat diantaranya menu makan sehat, menu makan seimbang, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, hindari alkohol, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Ketika kita melakukan perilaku sehat, maka tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sehat belum tentu bugar, bugar tentu sehat. Sehat dalam artian di sini sehat jasmani, rohani, dan terhindar dari penyakit. Sedangkan bugar melakukan aktivitas tanpa merasakan namanya kelelahan. Ya. Perilaku sehat menghasilkan beberapa penyakit, yaitu jantung, diabetes, osteoporosis, hipertensi, dan stroke. Ketika kita tidak melakukan perilaku kurang sehat. Ya, penyakit perilaku tidak dapat disembuhkan dengan obat, melainkan mau dengan merubah perilaku ke arah kebaikan, yaitu dengan menerapkan perilaku sehat. Selanjutnya saya serahkan ke Coach Roni. Baik, terima kasih Mas Amin. Luar biasa nih penjelasan dari Mas Amin ini. Baik, saya lanjut. Baik, oke, saya lanjut ya. Jadi tadi udah dijelaskan prinsip itu apa, berarti tentang pedoman artinya apa. Kalau seumpama prinsip yang kita jalankan jalurnya, berarti hasil yang diharapkan pun jelas berbeda. Jadi kami selaku instruktur berusaha menyederhanakan yang susah, bukan yang menyusahkan yang sederhana. Jadi seperti itu. Ini kira-kira ada beberapa prinsip yang menurut kami. Suara Mas Roninya hilang. Halo? Baik, saya lanjut. Mohon maaf, ada kesalahan sistem. Oke. Baik, saya lanjut lagi ya. Untuk prinsip tadi udah dijelaskan bahwa pedoman yang kita lakukan ini memang harus benar-benar kita lakukan. Apabila keluar dari jalurnya, maka hasil yang diharapkan pun juga berbeda. Nah, kami berusaha untuk menyederhanakan prinsip yang kami bawakan ini. Artinya apa? Menyederhanakan yang susah, bukan yang menyulitkan yang sederhana. Jadi nanti ini akan berkembang statusnya. Jadi fitness atau dunia olahraga itu sifatnya terus berkembang.
Bisa saja nanti ada penambahan lagi dari instruktur atau para ahli yang lainnya. Tapi pada dasarnya kami berusaha untuk mencoba memformulasikan sesederhana mungkin. Jadi yang pertama, memang pada saat COVID-19 ini memang keterbatasan ruang dan gerak. Jadi kita nggak seperti saat pada normal kemarin, jadi leluasa berolahraga dimanapun. Jadi memang ada aturan tersendiri. Yang pertama memang kami untuk menyarankan adalah tetap melakukan exercise di rumah. Nah, karena apa? Cobalah berpikir untuk melindungi diri sendiri dulu. Nah, habis dari situ baru kita memikirkan orang sekitar. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi jangan memaksakan kehendak. Nah, nanti seumpama ada pertanyaan yang berkaitan tentang oh gimana nanti kalau di luar rumah atau gimana, itu boleh nanti dipertanyakan di pembahasan kali ini. Nah, yang kedua adalah fokus pada kesehatan dan kebugaran. Fokus di sini saya maksud adalah banyak orang yang beranggapan bahwa begitu olahraga pas dia melaksanakan exercise nih, fokusnya ini kadang kurang. Kenapa saya bilang kurang? Kadang dia olahraganya contoh nih latihan beban. Begitu dia latihan beban, dia nggak memperhatikan yang namanya recovery lagi. Begitu dia katakanlah push up 12 kali, habis 12 kali dia pegang HP, kemudian larut dengan HP-nya sehingga memperhatikan dari pada recovery tadi itu dihilangkan. Jadi sembarangan saja. Jadi fokuslah untuk pada kesehatan dan kebugaran. Jadi kita olahraga ini memang ada takaran dan intensitasnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian berikutnya. Nah, sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada namanya formula fit. Jadi fit itu frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Nah, di sini saya modifikasi karena tadi yang saya katakan bahwa olahraga itu berkembang. Nah, saya katakan bahwa ada tambahan lagi di E, di mana E di sini adalah enjoy. Nah, jadi frekuensi udah dijelasin, berarti berapa banyak dalam satu minggu Anda atau Ibu Bapak latihan. Intensitas berarti berbicara tentang beban latihan yang dijalankan, entah ringan, sedang, atau berat. Nah, waktu yang dijalankan juga sama. Kemudian tipe, apakah dia aerobik atau resistant training. Nah, yang terakhir adalah enjoy. Kita memasukkan enjoy kenapa? Berusaha untuk melakukan latihan itu dengan senang hati, bukan susah hati. Kenapa saya bilang dengan senang hati? Orang melakukan sikat gigi aja tiap hari, kemudian mandi tiap hari, sholat 5 waktu tiap hari. Kenapa mereka bisa melakukan itu berulang-ulang gitu kan? Karena dia enjoy, karena paham, fondasi paham. Ya, jadi fondasi pemahaman penting. Jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama kita melakukan olahraga, berusaha untuk enjoy, dibuatlah diri kita ini nyaman, penuh dengan kebahagiaan, bukan dengan kesusahan, karena kita tahu bahwa manfaatnya itu sangat penting. Seperti itu ya. Baik, yang keempat, dari BBT juga ada yang kemarin kami sampaikan, kami sedikit mengulang, dan ini untuk penekanan, baik itu seperti apa, benar itu seperti apa, terukur, dan bahkan teratur. Baik itu gimana, apabila dijalankan misalnya nih 30 menit, nah, kemudian dilakukan 5 kali dalam seminggu. Apakah itu baik? Alhamdulillah, insya Allah baik, sangat baik sekali. Jadi ketika kita melakukan 30 menit dalam waktu rentang tadi 30 menit 5 kali dalam seminggu, itu akan sangat baik. Kemudian apakah benar yang kita lakukan? Pilihlah olahraga yang memang kita gemari atau memang kita sukai, paling tidak. Kemudian aman, kemudian bisa diikutin. Nah, kalau bisa dikombinasikan antara latihan beban, kemudian latihan kardionya. Jadi nggak melulu harus kardio atau beban, gitu ya. Kemudian terukur, ingat, di sini saya tekankan, terukur itu berarti kita mengukur latihan atau kita berolahraga itu bukan dari keringatnya. Dari segi apa? Tentunya denyut nadi. Jadi kalau kita mengukur banyaknya keringat, jadi kita pun jogging menggunakan parasut atau gimana pun itu akan banyak ininya, keringatnya, tapi bukan jadi tolak ukur. Bahkan akan mengurangi durasi olahraga yang kita jalankan. Yang tadinya kuat 1 jam malah 30 menit karena statusnya bisa dehidrasi. Oke, seperti itu ya. Kemudian teratur. Nah, teratur ini bagaimana? Bukan berarti kita melakukan olahraga itu dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu gitu kan tanpa ada jeda istirahat. Nah, bukan seperti itu. Kita atur bahwa
yang paling rendah misalnya 3, nah kemudian paling tinggi 5, sisanya untuk recovery kita. Jadi orang untuk membentuk otot pun bukan di saat kita latihan. Nah, itu akan terbentuk ketika kita murni istirahat. Nah, istirahat ini yang dikatakan seperti apa? Bukan pulang ke rumah, nonton TV, itu istirahat, terus main HP. Enggak, bener-bener pas kondisi di mana tubuh saat itu pada tidur. Istirahat total. Nah, itu dikatakan istirahat. Bukan main HP, segala macam ya. Nah, kemudian yang kelima, ini kadang orang menganggap remeh. Kalau bagi saya ini memang harus saya sampaikan. Karena apa? Prinsip ini memang apa ya, disepelekan kadang. Antara usaha dan doa. Kadang hanya usaha, doa pun tidak. Ketahuilah kita sebagai manusia terlahir gitu kan, diberi amanah kesehatan luar biasa. Bayangkan ketika kita kembali kepada Rob, menghadap itu kondisi kita pada sakit. Kita tidak bisa mengamanahkan apa yang kita diberikan. Bukan berarti saya selaku instruktur paling bugar atau paling sehat di antara yang lain. Tidak. Hanya saja saya menganalogikan bahwa ketika ada orang yang merokok, kemudian melihat anak kecil yang merokok, dia tidak lantas dia tidak boleh menegur atau tidak boleh menasihati. Hanya saja bagi saya, kalau seumpama seperti ini kasusnya, saya sebagai instruktur, oh ternyata tuh saya usaha sudah berdoa, ternyata nanti ujung-ujungnya saya mendapatkan musibah entah apa, itu kan setidaknya kita sudah berusaha dan berdoa. Jadi usahakan kita dalam berusaha itu diselingi juga doa, kemudian dikombinasikan antara dua ini tadi. Baik, nah pada prinsipnya ketika kita melakukan olahraga adalah dari mata turun ke hati. Artinya apa? Kita tahu kadang dan kita mampu. Taunya gimana? Begitu kita melihat, berarti kita tahu nih manfaatnya apa. Mampu nggak? Misalnya beli alat gym, misalnya ke tempat gym bayar. Mampu ternyata. Uang yang dianukan mampu. Tapi selama 3 tahun saya di jalur instruktur ini, kadang terpotong di antara kata antara mau. Jadi tahu sudah mampu, dia nggak mau. Nah, itu kesekat di antara itu. Jadi orang itu kadang saya perhatikan tersekatnya antara tahu dan mampu saja, habis itu ke arah maunya udah nggak mau. Nah, kemarin sempat saya sharing atau diskusi sama Coach Ari, ternyata benar, apa yang kita pikirkan selama ini adalah mau atau tidak mau tadi adalah berbicara tentang prioritas. Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan, saya nggak punya waktu untuk berolahraga, atau apalah alasannya, hanya saja kalau saya melihat dari sudut pandang bahwa itu bukan prioritas mereka. Hanya saja seperti itu. Jadi kalau kita memang mau, tahu juga, sudah tahu dan mampu, nah harus kita mau apa, itu prioritas tadi. Kalau kita memprioritaskan suatu hal, insya Allah kita akan memberikan ruang atau memberikan waktu pasti ada prioritasnya ke apa ya, ke teratur yang sisa aja gitu. Kalau memang ada, lakukan. Kalau tidak, ya udah. Jadi di sini saya pengen berusaha mengajak Bapak dan Ibu, bagaimana sih prinsip olahraga itu, kemudian gimana sih, apa sih manfaatnya kita melakukan olahraga. Nah, apakah hanya cukup dengan makan gitu kan, sehingga olahraganya nggak usah gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan bahas lagi kalau selama ada pertanyaan. Baik, next. Nah, ini ada beberapa strategi sebenarnya yang sederhana. Di awal sudah saya sampaikan bahwa saya pengen menyederhanakan yang susah sebenarnya, bukan menyulitkan yang sederhana, simple, yang akan berkembang lagi. Nah, yang pertama, saran saya adalah jangan duduk sepanjang hari. Kenapa ini saya tempatkan di awal? Kadang aktivitas kita, kalau nggak di kantor atau nggak di rumah, katakanlah contohnya untuk nonton TV aja deh, ini kan. Kita kan menonton TV, nah usahakan begitu nanti film yang kita tonton ini ada iklannya, nah itu di saat itulah bahwa kita berdiri seperti itu ya. Jadi disikapin saja sebenarnya. Yang kedua, nyalakan atau putar lagu favorit. Nah, kemudian mulai jalan cepat mengelilingi halaman rumah. Atau bisa juga naik turun tangga 10-15 menit. Jadi continue setiap harinya. Jadi ini ada 2 opsi, bisa jalan kaki dengan cepat sekeliling rumah, atau naik turun tangga. Jadi pilih saja antara 2 itu. Kalau memang nggak punya tangga, boleh jalan cepat. Mas, apakah dengan ruang yang sempit? Nah, nanti kita akalin lagi tuh. Bisa bolak-balik saja, atau nggak harus lapangan yang luas, itu bisa. Yang ketiga, nah zamannya dulu agak susah nih. Nah, sekarang kan nih zamannya canggih banget nih.
sangat canggih. Jadi kita bisa melakukan latihan kekuatan, dapat juga download di aplikasi strength workout-nya. Jadi dia berkaitan tentang kekuatan boleh di situ. Jadi nanti kita bisa lihat sebuah aplikasi di mana isinya tentang latihan semua ada. Jadi kita lihat mana yang cocok dengan kondisi tubuh kita. Nah, jadi kita pilih salah satunya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk zaman sekarang sangat gampang sekali untuk mencari referensi, kemudian nanti tinggal sampaikan ke instruktur yang bersangkutan di daerahnya, tinggal oh ini cocok nggak buat saya untuk di rumah tuh gimana, seperti itu ya. Jadi zamannya sekarang sangat dimudahkan sekali. Nah, kira-kira seperti itu Coach Amin. Dilanjut nih untuk ininya. Ya, terima kasih Mas Roni. Ya, jadi Mas Roni telah menjelaskan tentang prinsip dan strategi diterapkan di pada saat pandemi bisa dilakukan di rumah. Khususnya untuk prinsip ini pada saat kita olahraga perlu kita perhatikan supaya pada saat ini untuk meningkatkan sistem imun kita sehingga kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, kemudian mensana in corpore sano, yaitu di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, halo Coach Amin dan Mas Roni. Ini kebetulan udah ada pertanyaan di Q&A, raise hand-nya belum ada. Mungkin bisa dicoba buka dulu Q&A-nya ya. Terima kasih. Boleh. Untuk pertanyaan Kui dan yaitu ada Ibu Nguma Wono. Ya, pertanyaannya Coach, ya, selamat pagi, salam sehat. Dalam kondisi COVID-19 ini, apakah saya sudah benar atau belum? Pada pagi hari jalan kaki kira-kira 1 sampai 3 km, dilanjutkan jogging di rumah kira-kira 30 menit. Mohon masukan, terima kasih. Baik Mas Amin, saya jawab pertama dulu ya Mas Amin, nanti boleh ditambahin nih. Baik ya. Baik, terima kasih. Ibu apa Bapak nih Ngomah Wono. Baik, nah ini kami sebenarnya bukan tim dokter, cuman ada dokternya di sini. Kami instruktur kebugaran, jadi mencoba untuk menjawab. Jadi pada kasus ini, apakah sudah benar atau belum pagi hari jalan ini? Kemudian kalau saya lihat ini 1-3 km bagus, kemudian joggingnya 30 menit, oke. Nah, yang jadi masalah ini apakah ibu atau bapak melakukan ini seminggu itu sekali, atau 5 kali, atau 7 kali. Nah, seperti itu. Kalau seumpama melakukannya cuma 1 kali dalam 1 hari, nah itu agak kurang menurut saya. Jadi memang ada pengaturan yang saya sampaikan di awal sama Coach Amin tadi. FITT tadi memang mengatur dalam segi porsi. Jadi kalau seumpama Bapak atau Ibu ini melakukan misalnya frekuensinya 3-5 kali, bahkan kata WHO, kita cukup 150 menit aja dalam seminggu itu udah baik, udah cukup sekali. Jadi kalau seumpama Ibu lakukan 3, nah 3 itu paling rendah, nah 5 itu misalnya paling tinggi, itu udah cukup. Kemudian intensitasnya tadi dilakukan nih kalau jogging sama jalan masih aman. Kemudian perhatikan tadi intensitas, berarti berkaitan tentang berat, ringan, itu berarti udah masuk. Nah, perhatikan juga denyut nadinya. Ingat ya, di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk mengukur olahraga seseorang itu bukan dari keringatnya, tapi dari denyut nadinya. Jadi kalau sudah kita tahu nih denyut nadinya, misalnya ibu usianya berapa, kita ukur nih, katakanlah 130 sampai 150. Nah, rentang itu ketika denyut nadinya masuk ke zona itu berarti masih aman dan masih dikatakan masuk training zone, jadi masih aman. Kemudian yang berikutnya tipenya, berarti ini tipenya untuk yang ibu lakukannya adalah kardio, berarti untuk jantungnya. Nah, kami sarankan ketika
latihan seperti ini diselipkan juga untuk latihan beban, resisten training. Jadi untuk apa? Untuk ototnya juga Ibu atau Bapak ya. Jadi benar sudah yang dilakukan. Kalau seumpama tadi 3 kali, kemudian intensitasnya, kemudian tipenya ini kalau bisa digabungin lagi ya Bu. Nah terakhirnya tipe tadi untuk jantung tadi memang khusus, yang ini tadi untuk jantung tadi ya Bu ya Pak. Jadi saya rasa udah cukup, cuman kembalikan ke FITT tadi ya, Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah FITT dan terakhir enjoy. Jadi tetap harus enjoy seperti itu. Ada yang mau ditambahin, Mas Amin? Ya, untuk penjelasan dari Coach sudah jelas karena berkaitan dengan tadi formulanya yaitu berkaitan dengan fit. Nah, jadi perlu ditambahkan tentang ini kembali itu masalah fit, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Oke. Bagaimana dari Ibu atau Bapak Ngowawono? Oke, udah cukup nih Mas Amin. Lanjut Mas Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Lady Lestari. Nah, ini pertanyaannya ada 2. Nah, sebelum pandemik ini terjadi, saya relatif rutin olahraga dalam kurung berenang. Mengingat sempat beberapa kali keseleo sehingga menghindari olahraga yang berisiko. Namun sejak pandemik ini terus terang sudah nyaris 3 bulan tidak dapat melaksanakan schedule khusus untuk olahraga. Sehubungan dengan hal dimaksud, perkenankan saya konfirmasi 2 pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya 1, apakah dimungkinkan tidak terlalu berisiko bila saya mengagendakan kembali berenang, namun di waktu yang cenderung sepi di kolamnya, atau lebih baik tidak dahulu. Ya, oke, mungkin saya bisa jawab dulu, Coach, untuk pertanyaan pertama. Ya, jadi sebaiknya untuk olahraga renang di saat pandemi ini, ya, sebaiknya kita pending dulu. Karena pada saat kita olahraga renang, organ tubuh kita di mata, hidung, maupun mulut merupakan salah satu tempat masuknya kuman atau bakteri. Nah, walaupun kita tahu air ini, ya belum tentu airnya bersih dari virus. Jadi sebaiknya kita pending dulu, sebaiknya kita ganti dengan olahraga aerobik lainnya. Karena olahraga renang ini termasuk olahraga aerobik. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Coach Roni, salah satunya yaitu kita dengan naik terutama kemudian jalan atau jogging di pekarangan rumah. Oke, sempat ada yang mau ditambahkan, Coach? Lanjut, pertanyaan kedua. Iya. Lanjut pertanyaan kedua. Baik, apakah kegiatan rutin rumah tangga karena tidak lagi pergi ke laundry dan tidak punya asisten rumah tangga dinilai cukup untuk menggantikan takaran olahraga? Nah, kalau belum, referensi olahraga lain di rumah yang relatif resiko rendah terhadap kemungkinan keselot atau cedera sejenisnya. Baik, ini sempat kami bahas berdua sama Mas Amin ya, bahwa yang banyak sebenarnya pertanyaan kayak gini memang ibu-ibu. Apakah kegiatan rumah tangga, entah itu nyuci, entah itu ngepel, itu apakah dikatakan bisa berolahraga? Nah, sebenarnya sih belum kalau saya katakan. Jadi, ada istilah NEAT, non-exercise thermogenesis atau activity. Jadi itu dampingannya untuk olahraga sebenarnya Bu ya. Yang ibu lakukan sebenarnya udah bagus. Itu bakar kalori sebenarnya. Nah, olahraga itu tidak lepas namanya fit tadi. Jadi ada takarannya. Jadi ada pengaturan denyut nadinya. Nah, kalau yang ibu lakukan adalah aktivitas yang memang menggunakan fisik. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, saran saya digabungin aja. Jadi digabungin, sudah nyuci, kemudian ditambah lagi olahraga yang mumpuni yang akan saya jelaskan nanti. Jadi dua ini memang tidak bisa dipisahkan antara olahraga dan aktivitas fisik. Apa orang olahraga itu cukup, sedangkan kita tidak aktif? Tidak. Jadi kalau orang yang sudah aktif olahraga, dia harus juga aktif ke aktivitas fisik lainnya. Jadi kalau selama di kantor gitu memang harus tetap aktif. Jangan mentang-mentang begitu dia di kantor akan tertutupi sama
di kantor nanti kan duduk diam seharian gitu kan, nah akan tertutupi sama olahraga. Enggak, jadi karena dua hal ini tadi memang harus disatukan ya, jadi memang harus disatukan. Baik, untuk olahraga referensinya sebenarnya ada beberapa. Kalau untuk pernah cedera kaki berarti tidak usah yang lompat-lompat kalau menurut saya. Jadi kalau kayak jumping jack itu nggak usah. Kita bisa mulai dari satu, bisa olahraga squat. Squat itu pakai dibantu dengan kursi dulu ya Bu. Nah squat itu nanti kalau memang ini ada di aplikasi yang saya tadi tujukan, itu cari yang squat, nah, dibantu dengan kursi. Yang kedua, jangan takut yang namanya push up. Push up itu bisa lewat lantai atau kita pas di dinding. Nah, itu yang takarannya bisa beda-beda. Kalau yang dinding berarti yang lebih ringan. Yang ketiga, kalau ada alat dumbbell atau memang botol yang sebelumnya saya sampaikan sama Coach Ari yang berisi minuman, nah itu bisa latihan bicep curl-nya dengan menggunakan tangan, itu boleh. Jadi karena zaman sekarang ini gampang, paling enak. Nah sekarang boleh tuh tinggal di download tuh strength workout-nya di mana, asal yang tadi yang saya maksud jangan sampai lompat-lompatan, kemudian gerak eksplosif yang tadinya jalan cepat terus jogging gitu nggak usah dulu. Jadi ya jalan cepat aja, kemudian latihan beban bisa tadi menggunakan tubuh sendiri. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap ini ya, tetap peregangan terlebih dahulu sebelum melakukan exercise. Kemudian ditutup sama pendinginan. Kira-kira seperti itu Bu ya. Bagaimana Ibu? Oke. Lanjut. Oke, lanjut Mas Amin. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Ada Rio Nurjati Sudiono. Ya, selama pandemi COVID-19, saya sudah tidak aktif olahraga. Pengalaman saya, ketika sudah lama tidak olahraga, kemudian olahraga kembali, maka badan akan terasa sakit semua dalam pegal-pegal. Bagaimana tips dan triknya agar olahraga, maka kali setelah tidak lama olahraga, badan tidak sakit-sakit. Ya, baik, saya akan jawab dulu, Coach. Ya, silakan Mas Amin. Setelah kita olahraga tidak otomatis badan kita merasa pegal-pegal. Untuk bagaimana tips dan triknya, tentu kita melakukan dulu olahraga ringan. Yang perlu diperhatikan adalah ya, pemanasan. Pemanasan atau stretching ini yang perlu karena tujuannya memperlancar sirkulasi darah sehingga badan tidak merasa pegal-pegal. Oke, dari Coach sempat ada tambahan. Lanjut. Baik, saya sedikit tambahkan Mas Amin ya. Jadi memang kalau untuk orang yang jarang atau sudah tidak aktif berolahraga, memang itu ada penurunan. Jadi memang akan dimulai dari nol lagi sebenarnya kalau memang terlalu lama gitu ya. Jadi memang istilah untuk sakit-sakit atau pegal-pegal itu kalau disilahkan itu DOMS namanya, delay. Jadi ototnya delay, jadi ngeresponnya delay. Jadi kalau untuk apa namanya, tips dari triknya tadi memang untuk dari Coach Amin memang harus dimulai dari peregangan dulu, kemudian masuk ke intensitasnya, jangan yang langsung ke sedang. Saya sarankan yang ringan dulu ya. Contoh, pernah latihan push up yang tadinya bisa sampai 10, kita coba untuk pertama 2 atau 5 dulu. Nah, jadi untuk membiasakan. Walaupun nanti ujung-ujungnya bakal sakit, tapi insya Allah itu nggak terlalu sakit banget gitu. Jadi untuk yang intensitas kurangin sampai ke ringan dulu. Jadi untuk pembiasaan ya. Jadi kalau sudah dijalankan tadi, ya semoga tidak sakit lagi seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu Coach Amin. Oke, lanjut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Bapak Warsito Serjati. Selamat pagi, saya usia 70 tahun. Olahraga apa cocok untuk saya? Sementara sakit lutut. Kalau habis duduk di bawah untuk berdiri sakit. Untuk mengurangi atau menyembuhkan olahraga lutut,
olahraga lutut, bagaimana yang bisa dilakukan? Nah, ini coach berkaitan dengan olahraga pada saat sakit lutut. Ini usianya 70 tahun. Ya. Baik. Silakan. Nah, nih Mas. Nanti kalau anu ditambahin ya. Jadi memang kalau ya baik, untuk usia 70 tahun memang sih kendalanya itu kadang rata-rata lututnya yang bermasalah. Ya benar ya Coach Amin. Nah, untuk kasus seperti ini, nah nanti akan dibahas sebenarnya nanti ada yang bahas lagi nih Pak Warsito. Nah, pantengin nih ya instruktur Semarang sebenarnya Mas Ari ini bahas khusus yang 70 tahun. Nah, tapi setidaknya di sini coba saya bantu nanti Bapak ikutin lagi ya webinar yang berikutnya. Nah, untuk yang 70 tahun untuk yang sakit tadi, kalau bisa jangan dulu latihan yang keras, kayak squat tadi nggak usah dulu, kita pakai resistance band atau power band boleh. Jadi nanti dia posisi duduk saja, exercise-nya menggunakan kursi, jadi hanya mengangkat kaki ke depan, turunkan, ke depan dan turunkan. Nah nanti lama-lama itu kita kasih beban sedikit, tapi melihat dari kondisi pasien atau Bapak sendiri. Kalau seumpama nanti perlahan-lahan udah mulai terbiasa, udah nyaman, udah range of motion-nya juga bagus juga, kemudian rentang sendinya sudah mulai bagus juga, nah nanti kita baru tambah dengan pembebanan yang sedikit demi sedikit berlebih. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditambahin Mas Amin? Ya, sedikit saya tambahkan Coach. Ya, jadi untuk olahraga di sakit lutut bisa juga pada saat kita baring. Kalau misalkan kita angkat tidak bisa, otomatis bisa minta bantuan oleh keluarga. Jadi gerakannya itu cukup diangkat, naik, turunkan lagi, naik, turunkan. Kalau bisa 1-8 kali. Bisa diulang sampai 3 set. Oke, bagaimana dengan pertanyaan? Oke, baik. Mas, kita lanjut lagi. Jadi ada Herlan Suherlan. Nah, pertanyaannya dalam penerapan PT dan BBT di masa COVID ini, jenis olahraga apa dan berapa lama, serta berapa kali per minggu untuk pensiunan? Usia kurang lebih 60 tahun yang punya penyakit jantung dan asma. Ini gimana nih Mas Amin? Ya, jadi untuk ini penerapan terkait dengan PT dan BBT. Untuk PT-nya ini yaitu frekuensinya, misalkan kita menderita penyakit jantung dan asma, ya, frekuensinya tetap 3-5 kali, tetapi untuk intensitasnya masuk kategori 50. Ya, dengan DNM yaitu denyut nadi maksimal sampai 50-60%. Ya, untuk time-nya bisa sampai, kalau misalkan kita tes pertama dulu itu 1 menit sampai 15 menit. Kita coba dulu apakah asmanya muncul atau tidak. Nah, tetap kita berikan waktu, kemudian tipe latihannya kalau bisa ya jalan kaki saja dulu. Oke, silakan ditambah Coach. Baik, saya sedikit tambahin Mas Amin ya. Nah, silakan, ini sebenarnya sudah saya sampaikan materi terdahulu bahwa untuk usia pensiunan kadang ada yang memang kena penyakit jantung dan asma. Jadi untuk mengetahui kita safe atau enggak, kita bisa pakai yang namanya talk test. Jadi kita nggak usah lewat denyut nadi, kan agak susah tuh. Jadi kita pakai bicara dulu nih. Kalau seumpama bicaranya kita terengah-engah, kemudian nyanyi masih bisa, nah, atau kebalikannya, atau dua-duanya. Nah itu lewat situ bisa. Jadi kalau kita masih aman, masih bisa berbicara, kemudian nyanyi masih bisa, itu aman. Nah, kemudian begitu sudah masuk, bisa berbicara, tapi nggak bisa, agak susah bernyanyi, berarti udah masuk, naik lagi, tinggi lagi nih intensitasnya. Jadi udah, untuk yang jantung atau asma ini udah mulai
waspada. Jadi harus hati-hati sudah. Jadi cukup sampai situ. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika sudah berbicara nggak bisa, nyanyi pun juga nggak bisa. Nah, disitulah danger-nya. Jadi bisa lewat takaran itu tadi ya, untuk yang penyakit jantung dan asma. Jadi tetap memperhatikan FITT tadi dan BBT. Ya, jadi kalau untuk yang jenis olahraganya udah disampaikan, kalau bisa gabungkan antara olahraga kardio dengan latihan beban. Ini saya sampaikan karena manfaatnya gini, Bapak Herlan Suherlan ya, karena manfaatnya begini. Banyak orang yang menghindarin latihan beban, entah karena dia tidak mau, karena nggak tahu manfaatnya, tapi ini saya sampaikan bahwasanya latihan beban ini bagus untuk tulang kita, bagus untuk otot kita. Bayangkan, saya kasih contoh untuk kaki saja. Kalau kaki, kita punya kaki ini kuat, dan kalau sudah seumpama fungsinya berjalan bagus, itu memungkinkan kita bisa aktif. Nah, tapi kalau satu kasus saja, kakinya jadi bermasalah, itu memungkinkan kita kurang bergeraknya. Ya. Jadi akhirnya banyak duduk. Nah, maka saya sarankan latihan, kalau misalnya Bapak nggak punya masalah persendian atau gimana, fokuskan di kaki. Karena apa? Untuk memungkinkan kita lebih aktif bergerak lagi. Kalau sudah kakinya selesai, nah itu agak repot kalau menurut saya. Jadi kalau kakinya masih aman, bisa masih digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya, itu akan membuat kita lebih efektif atau lebih aktif lagi seperti itu ya. Jadi ingat tadi ya, tetap jalankan VT-nya, kemudian BBT-nya, ingat untuk jantung dan asma bisa pakai TAP test tadi. Jadi di samping denyut nadi bisa juga caranya mengetahui lewat berbicara dan bernyanyi tadi ya. Oke, Coach, silakan dilanjut. Oke, untuk MK Sutrisno nih. Oke, mohon maaf saya telat bergabung. Pertanyaannya, adakah protokol yang bisa diterapkan untuk lari? Apakah pengaruhnya kalau lari dengan tetap menggunakan masker? Baik, saya jawab dulu Mas Amin ya. Silakan, Coach. Oke, jadi kalau untuk protokol lari, nah ini yang saya maksud tadi. Kalau seumpama di rumah bosannya, bosan banget. Nah, kalau memang mau cari tempat lari di luar, pilihlah satu. Ini saran dari saya ya. Habis sholat subuh biasanya tuh pada sepi itu masih. Nah, pada sepi, kemudian pilihlah tempat yang memang satu jarang ada yang keramaian. Bisa di mana di lingkungan rumah itu kan luas tuh, bisa di ganggang tuh boleh. Nah, apa pengaruhnya kalau dengan menggunakan masker? Ya jelas pengap. Jelas pengap. Nah, jadi kalau kita memang nggak mau menggunakan masker, itu tadi, pilihlah tempat yang memang sepi. Kalau enggak, ya itu tadi, habis sholat subuh, cari rute yang memang sepi, tetap juga bawa bekal maskernya. Ketika sudah tidak memungkinkan lagi, baru pakai maskernya. Jadi memang kalau untuk pengaruh untuk pakai masker atau tidak, jelas ada bedanya. Jadi lebih pengap, lebih tidak nyaman sebenarnya. Tapi kalau memang tidak mau pakai masker, boleh. Tapi ingat ya, di lingkungan yang ibaratnya masih aman menurut Bapak. Contoh kayak misalnya di lingkungan rumah itu, dilihat habis sholat subuh itu ternyata masih sepi. Nah, dengan rute ujung gang ke ujung gang misalnya, itu nggak harus memutar, bolak-balik aja. Jadi diakalin, nggak harus nyari rute yang sampai berapa kilometer memutar, itu nggak usah. Yang penting ujung ke ujung misalnya ada 100 meter, itu bolak-balik aja. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditambahin, Mas Amin? Ya. Jadi saya tambahkan sedikit untuk berkaitan dengan penggunaan masker pada saat lari. Ya, kalau misalkan kita menggunakan masker, kalau intensitas sedang dan tinggi itu tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan oksigen yang masuk dalam tubuh. Karena masker ini menghalangi oksigen yang masuk. Nah, kecuali untuk olahraga ringan, mungkin bisa menggunakan masker, tetapi menggunakan maskernya itu pori-porinya agak lebar sedikit, tidak terlalu rapat. Kemudian untuk cara memakai maskernya yang jangan terlalu rapat untuk olahraga ringan. Tetapi kalau intensitas sedang dan tinggi, ya tidak diperbolehkan untuk menggunakan masker. Baik, Mas Amin, kita lanjut lagi. Saya lanjut. Ada pertanyaan berikutnya dari Budi Sutrisno.
Selamat pagi Mas Coach. Mau tanya olahraga yang baik untuk pengidap vertigo. Ya, silakan dijawab Coach untuk olahraga pengidap vertigo. Yang respon. Coba. Mas Amin bisa bantu jawab dulu. Ini masih ada kendala. Ya, jadi untuk penyakit vertigo sebaiknya olahraga yaitu stretching. Yang paling penting adalah stretching ringan pada bagian kepala dan leher. Karena vertigo ini biasa kita mengalami namanya pusing-pusing. Ya. Oke, jadi yang penting ini adalah stretching ringan yang dilakukan pada bagian kepala dan leher. Silakan ditambah Coach. Oke, untuk memang vertigo, kalau memang pas saat memang mau latihan itu pas kondisinya memang lagi tidak memungkinkan, sebenarnya kalau tidak nyaman berarti nggak usah dulu. Nah, kalau seumpama sudah pada prosesnya sering ngidap itu, tapi ini kasusnya normal, itu olahraga apa sebenarnya aman aja sebenarnya, aman, asal tidak berlebihan, dimulai dari ringan ke sedang, sehingga nanti tubuhnya akan menyesuaikan sendiri. Nah, memang slogan kita kan untuk sehat tuh memang tanpa obat. Nah, kalau seumpama latihan ini apa namanya, yang ringan tadi bisa membuat nyaman, nah tingkatkan sedikit. Nah, kalau seumpama lama-lama nanti nyaman lagi, nah itu dirutinkan. Hanya saja untuk olahraga yang kayak gitu untuk teratur aja, itu udah nyaman bagi tubuh. Kira-kira seperti itu. Jadi memang untuk olahraga yang tadi cukup yang namanya ringan ke sedang, perhatikan frekuensinya, intensitasnya, time, tidak berlebih, itu masih bisa membuat tubuh kita nyaman. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut Mas Amin. Selanjutnya pertanyaan dari Victor Adriani, usia saya 53 tahun. Selama masa pandemi COVID-19, saya biasa berolahraga ringan di rumah, seperti aerobik low impact, ditambah sit up dan push up, dengan waktu rata-rata 45 menit, dengan frekuensi 4 kali seminggu. Baik, saya jawab Mas Amin ya. Silakan Coach. Oke, ini udah bagus sebenarnya latihannya. Ditambah nih combine antara aerobik, kemudian latihan bebannya. Nah, saya saranin memang untuk latihan kayak gini, diteraturkan aja ya Pak. Udah pas ini 4 kali seminggu, jangan lupa untuk recovery-nya, kemudian makannya juga jangan sampai salah-salah juga. Jadi perhatikan antara makan, kemudian latihan untuk istirahatnya. Jadi 3 rantai ini memang harus dijalankan. Jadi sedikit saya tambahkan, untuk latihannya udah bagus, tinggal Bapak jaga di makanannya, kemudian jaga di istirahatnya. Kira-kira seperti itu Pak. Ini untuk usia 53 tahun bagus banget nih. Dan juga jangan lupa ini Pak ya, intensitas untuk mengukur latihan ini ringan berat sedangnya tuh. Jangan lupa Pak ya, 220 kurang usia, kemudian masukkan rumusnya 60%, 65% sampai ke 80%. Selebihnya udah bagus nih. Oke Mas Amin, ini ada raise hand nih. Kita pakai ini dulu ya, kita angkat dulu ya. Dari Pak Firmadani. Iya, Dokter Fira kayaknya nih ya. Halo. Baik, nanti kita lewati dulu ya. Mas Roni, ini ada Pak Budianto. Kita coba untuk allow to talk dulu ya. Pak Budianto, silahkan di-unmute, Pak. Halo. Pak Budianto. Halo. Halo Pak Mugiono, silahkan Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Instruktur yang baik. Saya Pak Mugiono dari Semarang. Saya ingin tanya ini, saran atau tanya masukan. Usia saya 68 tahun. Setiap minggunya minimal 4 kali, saya itu jalan kaki 7-8 km.
waktu 1 sampai 1 jam 30 menit. Apakah ini standar atau kelebihan? Terima kasih atas saran dan masukannya. Dan waktu pemanasan pun saya kira kurang, karena kurang lama pemanasannya. Terima kasih. Baik, Mas Amin mau jawab? Lanjut Coach. Kenapa? Lanjut. Lanjut, baik. Pak Mugiono, ya. Untuk usianya 68 tahun, Pak ya? Siap. Pak, saya boleh tahu nggak, Pak, selama olahraga ini ada nggak ngecek denyut nadinya Bapak gitu? Atau memang belum pernah tersentuh yang namanya training zone? Belum pernah ya. Pokoknya pemanasan jalan gitu aja. Baik Pak, jadi ini untuk mengukur kita ini olahraga atau enggak itu sebenarnya ada takarannya di mana rumusnya. Bapak bisa catat atau ingat atau nanti bisa lihat nanti jawaban ini pas di Yakes di Instagram Yakes ada. Nah ini saya sampaikan untuk masuk atau tidaknya kita berolahraga atau tidaknya itu ada rumusnya. Nah jadi rumusnya adalah Bapak mulai dengan menemukan denyut nadi maksimalnya Bapak. Ini untuk kita save-nya. Di olahraga kesehatan itu takarannya seperti itu, Pak. 220, nah, itu dikurangin usianya Bapak. Mohon izin saya sambil ini ya. Jadi nanti 220 tadi, yang saya hitungkan Pak ya, kurang usianya Bapak sekitar 68 ya Pak. Nah, itu dikalikan 65%. Nah, menghasilkan 98 lah, katakanlah 99 itu denyut paling rendah itu Pak. Aktivitas denyut nadinya yang paling rendah yang tercapai. Nah, untuk yang paling tingginya maka kita ambil 80%, sekitar 121 atau 122. Nah, jadi selagi Bapak olahraga mencapai antara 99 sampai 122 itu masuk kategori olahraga kesehatan. Nah, apakah nanti kalau misalnya berolahraga, Mas saya belum masuk ke arah situ, apakah di ini dulu? Nah, itu beda lagi kasusnya. Kalau seumpama udah terbiasa, nanti lama-lama jantungnya akan menyesuaikan tuh Pak. Karena beda orang olahraga yang sering olahraga sama orang yang tidak terbiasa olahraga itu takaran atau denyut jantungnya tuh beda gitu. Bisa jadi lebih cepat dia yang jarang olahraga sama yang Bapak yang terlatih. Yang tadinya Bapak 1 kilo tuh baru detak jantungnya 100, istri Bapak yang jarang bisa jadi 120-an tuh kayak gitu. Nah, jadi perhatikan adalah denyut jantungnya Pak ya. Jadi untuk mengetahui Bapak ini aman atau tidak. Untuk durasinya apakah 1,5 jam itu udah masuk pemanasan atau belum, Pak? Belum. Pemanasan tersendiri. Baik. Oke. Jadi 1,5 jam masih kategori bagus. Untuk dari WHO sendiri, Pak, saya sampaikan itu 150 menit dalam seminggu itu sebenarnya udah cukup. Artinya apa? 30 menit Bapak olahraga, tapi dengan frekuensi 5 kali atau 3 kali aja, rutin, jaga pola makan, istirahat, itu udah cukup banget. Nah, kalau lebih dari itu, misalnya boleh nggak 300 menit dalam seminggu? Itu nggak masalah sebenarnya. Nah, tapi jangan juga sampai 2 jam lebih. Ya. Yang kita takutkan nih overtraining gitu loh Pak. Jadi takutnya nanti kelebihan, nah menghasilkan seperti itu. Mending kita ambil titik amannya antara 30 sampai 1 jam, tapi rutin. Nah itu yang saya maksud. Kira-kira seperti itu Pak. Siap. Gimana Pak? Terima kasih atas atensinya. Sukses. Oke, ada tambahan Mas Amin? Cukup Mas Amin ya? Cukup. Baik. Baik, terima kasih Pak Mugiono. Kita lanjut ke Pak Bujianto nih. Pak Bujianto. Halo Bapak. Mbak Aza. Halo Mas, bisa lanjut ke Ibu Anas? Lanjut ke NR ya? Lanjut ke Anasia. Anasia ini masih ada yang raise hand juga nih Mas. Ada ya. Boleh Mbak, dibantu Mbak. Halo? Halo? Halo. Halo. Iya. Baik, Ibu. Halo. 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 Ada suara, hilang.
Ya, Silakan Bu silakan Anasya, pertanyaannya, Bu. sampaikan pertanyaannya, Bu. Kebetulan pertanyaan saya tadi udah ada yang ditanya oleh Bapak yang lain. Saya rasa udah cukup. Baik, alhamdulillah Ibu. Udah jelas berarti Bu ya? Udah ya. Terima kasih. Nah, baik. Semoga sehat selalu Bu. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Bu. Oke. Oke, Pak Bujianto Janto. Terakhir nih Mas Amin. Iya ini. Ya. 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 Assalamualaikum. Oh, udah Waalaikumsalam. Dengar ini suara saya. Boleh, sudah Dengar, dengaran? Oh Ya. ya, ini gini, kalau masa konflik ini, kalau olahraga tapi pakai masker ini memang nggak enak ya. Kalau seandainya saya tadi sudah masuk, tadi kalau seandainya nggak pakai masker kan mencari tempat yang kosong lah. Kalau seandainya untuk ini goes itu, kan goes itu ya memang sepi kadang-kadang. Sama saya tenis gitu loh sama teman-teman. Itu gimana? Usianya berapa, Pak? Usianya 66. 66 tahun. Ya, betul 66. Baik, tapi, Pak. ya, terima kasih. Ya, jadi yang ditanyakan nih, ini apa ya, Pak? Pakai maskernya tadi ya, Pak ya? Maskernya itu, pakai kalau untuk tenis gimana? Untuk tenisnya itu, tenis kan ya memang kita tidak bersentuhan ya, memang kita jaga jarak, cuman ya gitu. Tapi ya, jadi cuman ya kadang kalau sudah selesai pakai masker barusan. Tapi kalau pas di lapangan nggak pakai itu. Itu aja. Terima kasih. Ini saya coba jawab Pak ya. Yang Oke, saya siap. sampaikan sama Mas Amin. Ya. Yang saya sampaikan sama Mas Amin tadi bahwa memang kalau penggunaan masker itu memang agak sedikit menghambat oksigennya kita. Ya. Maka bisa jadi nih pingsan jatuhnya nanti larinya Pak. Oh, jadi kalau ya, saran memang agak riskan pakai masker gitu kan. Kalaupun mau dengan memaksakan, ya itu tadi mungkin pakai, cuman gimana ya Pak ya? Tidak memaksakan kali Pak. Oh gitu, ya. Tapi nggak usah pakai gimana? Iya. Kalau jaraknya aman gitu. Jaraknya aman itu sudah ditentukan 1 meter ya Mbak ya. Berapa Bu Indah? Minimal 1 sampai 2 meter. Bu. Oh bisa nggak iya. apa-apa. Kalau tenis kan bisa, kalau tenis kan jauh. Ya. Betul, boleh. Nah, atau begini saja Pak, kalau seumpama teman Bapak itu yang sering diajakin main tenis itu memang kita artinya tahu nih zona aman, zona yang merah, hijau. Kalau memang tahu beliau ini memang apa ya, hanya di rumah saja, kemudian memang tahu aktivitasnya beliau ini hanya di sini-sini saja dan masih statusnya hijau, ya itu boleh tadi tuh. Ya, tapi tetap memperhatikan physical distancing-nya tadi Pak ya. Oh siap. Saya khawatirnya gini, begitu pakai masker, kan fokus kita beralih ke ini Pak, ke bola. Sedangkan kadang kan sadar nggak sadar, kita kejar aja tuh. Nah akhirnya nanti oksigen yang masuk ke ini kita kurang. Nah itu tadi bisa jadi pingsan, bisa jadi yang lain-lain tuh. Oh, gitu. Enggak, tapi gini, kita itu enggak ngejarnya itu tidak seperti ini. Jadi ini tenisnya kadang-kadang 3 sama 3, bukan double atau single. Jadi baik, kita punya cari seneng aja. Jadi sana 3 musuhnya 3 gitu. Bukan untuk dua-dua nggak kuat. Ya kuat aja tapi nggak larinya nggak signifikan. Tapi kalau 3-3 kan agak lumayan, larinya nggak banyak. Gitu. Jadi bukan ya seperti tenis gitu, cuman ya ini tadi cuman ingin rame-rame tapi 3 sama 3. Jadi yang di belakang 2, yang depan 1. Gitu. Baik, Pak. Ya, tapi pada dasarnya tetap hati-hati ya, Pak. Ya, terima kasih. Tapi kalau ini masalahnya kalau seandainya tenisnya di tempat indoor atau outdoor yang paling baik itu? Outdoor atau indoor? Iya, enaknya. Kalau memang untuk ini sebenarnya sih indoor aja dulu Pak. Kita outdoor itu nggak tahu tuh. Oh indoor. Kan kita nggak tahu tuh kalau outdoor itu soalnya sini ada.
Ya, Ya, maksudnya oke, ditertutup oke, aja dulu, ya. Pak. Jangan terlalu ini, karena kita nggak tahu nih perkembangannya gimana. Makanya tetap hati-hati kalau menurut saya, Pak. Siap, 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 Hati-hati siap. dalam menjalankan olahraganya, tetap kontrol, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu memaksakan. Oh, Seperti itu. enggak ini. Makanya 3-3 itu enggak dipaksakan. Kalau Ya, yang penting larinya kan tetap terjaga. Iya, iya. Iya. Baik, terima kasih, terima kasih. Yang penting Jadi terjaga ini indoor ya? stresnya nih, Pak. Ya, yang baik Ya, indoor kalau ya. saya nyaranin indoor aja dulu. Oh, Iya, siap, artinya siap. tertutup Oh, ya. aja. Ya, oke, Tertutup aja. terima kasih. Walaupun memang ada yang memang mau di luar, cuman saya saranin, ini namanya saran, boleh dilakukan. Ya, gimana? Kira-kira seperti itu, Pak. Oh iya, iya, terima kasih. Soalnya kadang-kadang kalau di indoor itu tuh enak, memang anginnya tepat ya ini tadi apa ya untuk namanya enak. Kalau indoor itu kadang memang ya kita nggak memaksakan lah. Cuman 3-3 itu ya itu tadi 3. Jarang untuk 2-2 itu jarang. Ya terima kasih dong. Ya, jadi terakhir tadi Pak ya, untuk masker tadi selagi memang Bapak ngerti protokolnya, kemudian teman yang Bapak ajak ini memang apa namanya aman masih, misalnya dari lingkungan sekitar, tetangga gitu kan, memang sebulanan di situ nggak ada kemana-mana gitu kan, ya nggak masalah menurut saya. Dilihat situasi dan kondisinya nih. Beda kalau selama ketemu teman lama gitu kan, ngajakin tenis meja, nah itu agak sedikit ya cara nolaknya gimana gitu. Tetap boleh olahraga, nggak harus pakai masker juga bisa. Yang penting lihat sikonnya Pak ya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Baik. Semoga membantu Pak ya. Baik. Mudah-mudahan. Boleh nambahkan sedikit, Mas Widi? Ya. Ini kebetulan saya dapat referensi ini dari Dr. Kartini, spesialis kedokteran olahraga, perihal penggunaan masker pada waktu olahraga, yang memang agak dilematis buat kita ya. Di satu sisi kita menjaga faktor droplet dari lingkungan kita, tapi ternyata memang impact dari penggunaan masker ini agak beresiko juga. Karena nanti kan jadi udara yang keluar itu, yang karbon monoksida itu akan terhisap kembali ke paru-paru kita. Itu akan menyebabkan toksisitas, keracunan, Pak. Itu satu risiko yang kita pertimbangkan. Jadi hanya menambahkan aja, mungkin tadi menambahkan yang disampaikan Mas Widi ya. Mungkin jadi pertimbangkan juga nanti nih penggunaan masker kalau memang tempatnya aman, boleh mungkin dibuka, tapi situasional sifatnya. Iya. Tapi kalau orang yang sifatnya beramai-ramai sebaiknya dihindari. Gitu. Oh, siap. Ya, ditambah terima ya, kasih. Pak Budi. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima informasinya. Soalnya nanti teman-teman saya yang goes yang di pensiunan di Sidoarjo akan saya beritahunya. Terima kasih. Nanti kalau ada itu WA aja dari grup kita mungkin dikirimin Pak gambar ini Pak impact dari penggunaan masker pada waktu olahraga ya. Oh iya. Baik, terima kasih. Iya Pak Yanto, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Kemana Coach? Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Q&A, Mas Amin. Nah ini selamat pagi Mas Roni. Pagi. Salah satu protokol COVID-19 adalah pemakaian masker. Mohon dijelaskan manfaat guna dan untung rugi pemakaian masker dalam pelaksanaan olahraga. Dan tolong bisa dijelaskan kasus pelaku olahraga di lapangan Monas, Jakarta, yang menggunakan masker saat olahraga, tapi ternyata kemudian pingsan dan kemudian meninggal. Apakah tersebut menyalahi prinsip PIT dan BBT? Nah, gimana Mas Amin? Ya, jadi tadi setelah kita jawab yang berkaitan dengan penggunaan masker, ya ini kasusnya berbeda lagi, ya, yang ada di lapangan Monas Jakarta, yaitu menggunakan masker pada saat olahraga, kemudian pingsan dan kemudian meninggal dunia. Nah, mungkin pada saat olahraga, dia intensitasnya tinggi sehingga oksigen pingsan karena oksigen yang kurang. Apakah hal tersebut menyalahi prinsip PT dan BBT? Kalau sebenarnya untuk ini tergantung dari ini kan protokol kesehatan sesuai dengan pandemi COVID ini, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan masker. Nah, untuk masuk kategori PT, ya sebenarnya tidak masuk. Kalau BBT sebenarnya tidak, dia menyalahi karena ini tidak termasuk benar dan baik karena penggunaan masker.
Oke, silakan dilanjut Coach. Sudah sangat bagus sekali nih Mas Amin, karena sudah dibantu oleh Pak Andi tadi ya, kalau nggak salah Mbak Widya. Berkaitan tentang penggunaan masker tadi, memang ketika kita berolahraga memang kemampuan oksigen kita menghirup itu lebih banyak. Jadi bisa jadi begitu dia kita keluarkan, menghirup, masuk lagi apa yang kita keluarkan tadi itu yang berpengaruh. Jadi memang sampai saran saya tadi itu tadi, lihat sikonnya. Kalau memang memungkinkan membuka, ya dibuka, kalau tidak, ya jangan. Seperti itu. Baik, lanjut lagi Mas Amin. Ini ada pertanyaan Victor. Katanya tadi pertanyaannya adalah, apakah yang saya lakukan sudah sesuai? Ini yang mana nih Mas Amin nih? Pertanyaannya tadi, pertanyaannya, saya nggak bisa lihat nih kemana nih. Victor Andriani. Kita lanjut aja, Mas. Atau sambil Mas Amin cari, saya lanjut di Rio Nurjati ya, Mas Amin? Mas Amin? Ya. Sambil Jadi dilihat. tadi, Mas, dengan usia pertanyaannya itu, ya dia melakukan low aerobic, low impact, ditambah dengan sit up dan push up. Tadi telah kita jawab, Coach. Oh, sudah dijawab ya. Oke, baik. Ya, rata-rata 40 menit. Ya, baik, lanjut lagi Mas Amin. Apakah dia sudah sesuai dengan standar atau bagaimana, Coach, yang telah lakukan? Aduh, putus-putus lagi. Ya, jadi pertanyaannya tadi nih, Coach, berkaitan dengan olahraganya itu aerobic low impact. Kemudian ditambahkan dengan sit up dan push up. Nah, setelah dilakukan latihan kekuatan dengan waktu selama 45 menit. Jadi pertanyaannya ini, apakah yang dia lakukan ini sesuai dengan standar minimal yang berkaitan dengan tadi prinsip melakukan olahraga? Sudah termasuk, Coach ya? Mas Amin, dijawab Mas Amin, agak anu di sini apa sinyalnya? Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak Victor ini sudah masuk dalam standar minimal karena dengan olahraganya itu sampai 30 menit. Yang perlu ditinjau kembali yaitu tadi yang berkaitan dengan intensitasnya, yaitu denyut tadi, ya, apakah takarannya sudah sesuai atau bagaimana? Oke. Oke, sudah. Sudah ya Mas Amin? Sudah, Coach. Baik, kita lanjut lagi Mas Amin. Dari Rio Nurjati Sudiono ya Mas Amin. Selama pandemi COVID-19, saya sudah tidak aktif olahraga. Pengalaman saya ketika sudah lama tidak berolahraga, kemudian olahraga kembali. Sudah juga, sudah tadi. Sudah dijawab ya ini tadi ya? Oke. Rutin beres-beres rumah, ini dari Pak Bambang Wahyudi. Ngepel, cabut rumput sambil berjemur, total sekitar 20 menit, berkeringat lumayan banyak, apakah sudah cukup sama dengan olahraga? Nah, ini udah saya jawab sama Coach Amin ya, jadi ini belum dikatakan berolahraga, hanya saja masuk kategori aktivitas fisik. Jadi olahraga memang beda sama yang aktivitas kita harian yang menggunakan fisik tersebut ini. Jadi kalau misalnya kita menganggap ini olahraga, berarti udah cukup dong? Enggak. Jadi memang harus dikombinasikan antara aktivitas kita hariannya, misalnya tadi ngepel, cabut rumput, itu harus ada olahraganya lagi. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jawabannya saya adalah belum sama, jadi harus digabungin. Kira-kira seperti itu Pak Bambang Wahyudi ya. Oke, lanjut lagi Mas Amin. Usia saya 63 tahun, seminggu sekali 4 kali yoga di rumah, setiap yoga 1 jam, apakah sudah cukup atau perlu ditambah? Saya jawab dulu Mas Amin. Untuk yoga ini kan larinya ke arah kelenturan, fokusnya adalah kelenturan, jadi fleksibilitas tubuhnya bagus sebenarnya, apalagi untuk usia ibu 63 tahun. Nah, untuk usia 63 tahun, saya tetap menganjurkan yang namanya yang saya sampaikan kemarin sama Coach Ari, latihan kekuatan, daya tahan, kemudian fleksibilitas ditambah dengan
keseimbangan. Ada 4 tadi Bu ya. Jadi perlu ditambah apa tadi? Kekuatan, kemudian latihan daya tahannya, kemudian keseimbangan sama yang Ibu jalankan ini tadi. Itu saya rasa Bu ya. Ada yang mau ditambahin Mas Amin? Oke, cukup dari jawaban Mas Roni. Daya tahan, keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas. Oke, lanjut lagi Mas. Saat WFH kebetulan akses laptop dengan posisi duduk di bawah lesehan agak lama, kadang daerah panggul pantat agak tidak nyaman. Kira-kira olahraga apa yang dapat dilakukan? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Mas Amin izin. Olahraga yang tepat ini memang untuk kasusnya lagi WFH. Sambil kerja itu memang untuk kasus seperti ini adalah saya sarankan untuk stretchingnya. Nah, stretching bisa Ibu lihat tadi kan, atau Bapak lihat tadi di app Word atau app aplikasi, itu banyak tuh masalah stretching, bagian panggul atau pantatnya. Jadi kalau seumpama sudah download, dilihat gerakannya, kemudian nyaman, nah itu dilakukan. Boleh tiap hari, karena kalau untuk stretching boleh dilakukan tiap hari, untuk olahraga lain itu membutuhkan saya kasih contoh untuk latihan beban itu butuh waktu sekitar 1 hari untuk restnya atau istirahatnya. Jadi olahraga yang tepat adalah stretching. Begitu kira-kira. Ada yang mau ditambahin Pak Mas Amin? Halo? Ya. Mas Amin, ada yang mau ditambahkan? Oke, sudah jelas kok, sangat jelas penjelasannya. Ya, klik aja di situ Bapak, stretching routine, bisa di situ, stretching routine. Nah, jadi nanti muncul tuh banyak posisi atau gaya yang menyesuaikan. Pilihlah yang kantoran, jadi dia khusus memang untuk kantoran. Saya bisa praktekkan, tapi agak terbatas di sini nih. Jadi nanti saya arahkan ke sana ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum, selama COVID-19 olahraga jarang saya lakukan, tapi cuma sering berjemur. Saya pernah jatuh, terpeleset, dan terbanting, hampir kena tulang ekor, sehingga olahraga lari kecil saja agak susah, karena lutut sampai betis suka pegal dan nyut-nyut, bahkan sering bunyi. Apakah yang saya alami berpengaruh ketika berolahraga, dan olahraga apa yang cocok bagi saya? Ada yang disampaikan Mas Amin? Oke, jadi saya jawab pertanyaannya Coach dari Ibu Anissa Fitri. Ya, jadi ini kasusnya jatuh, terpeleset dan terbanting, terkena tulang ekornya. Ya, yang perlu kita lakukan pertama adalah ya tentu kita mengarahkan ke dokter, karena kita tidak tahu tulang bagaimana yang berpengaruh. Halo? Halo? Putus. Ya, baik, Mas Amin. Ya, jadi yang pertama saya lakukan dulu Coach, ya kita arahkan dulu ke poli, kemudian poli mengarahkan bagaimana, apakah periksa tulangnya, bagaimana yang bergeser atau apa, tulang ekornya yang bermasalah. Jangan sampai kita melakukan gerakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk olahraga apa yang cocok bagi ya utamanya adalah yang pertama itu renang. Renang ini baik sekali untuk terapi, apalagi penderita tulang ekor, karena dengan di air kita bebas bergerak dan ya nanti tulangnya dengan sendirinya ada perbaikan. Oke, silakan lanjut Coach. Halo. Ya, bagaimana Coach Roni? Apakah ada tambahan? Halo Coach Roni. Settingnya, nggak tahu loh. Hey, host and panelists cannot.
Mas Amin bisa dilanjut dulu Q&A-nya, ini masih ada. Kayaknya Mas Roni lagi terkendala. Masih ada waktu 4 menit lagi, boleh dipilih-pilih dulu pertanyaan Q&A yang mau dijawab. Terima kasih. Jenis ya dari Pak Santoso, jenis olahraga apa untuk usia di atas 50 tahun? Kalau badminton masih diperkenankan atau tidak? Ya, jadi untuk saat ini berkaitan dengan olahraga, kayak olahraga permainan, nah tentunya kita perhatikan dulu zonanya. Apakah kita masuk dalam zona merah, zona hijau, kemudian kondisi lapangannya, kalau misalkan di indoor, apakah orang jarang datang, kemudian tidak terlalu banyak orang berkerumun. Dalam artian sedikit yang main. Untuk badminton sendiri, ya dalam permainannya kalau bisa tetap diperhatikan social distancing, jaga jarak, kemudian protokol kesehatan yaitu setelah bermain dan sebelum ya menggunakan hand sanitizer. Ya, kalau tergantung dari jumlahnya, Pak. Kalau misalkan sedikit, ya mungkin bisa tergantung juga dari areanya. Lanjut. Nah, mohon jawaban. Kalau saya kurang enak badan atau demam atau meriang, kebiasaan saya tidak minum obat. Agar badan bugar kembali, biasanya pakai kerja atau otot. Apakah kebiasaan saya ini lakukan salah atau mau masukan? Ya. Sebaiknya pada saat mengalami demam, sebaiknya kita istirahat dulu, tidak dipaksakan waktu kita untuk bekerja atau berolahraga. Ya, jangan sampai suhu tubuh kita meningkat. Jadi olahraganya dipending dulu. Sebaiknya kita ya memeriksakan diri ke dokter dulu. Lanjut dari Budi Sutrisno, maaf bertanya lagi. Apakah catur termasuk olahraga? Selama pandemi SARS-CoV-19 ini, kami sering mencatur lebih dari 2 jam. Terima kasih. Ya, untuk olahraga catur ini, ya sebaiknya sebenarnya termasuk olahraga. Karena di dalam olahraga itu ada 5 unsur yang kita kelola. Yang pertama, olahraga. Yang kedua, olah rasa. Yang keempat, olah pikir. Ya, jadi olahraga catur ini termasuk olah pikir, tetapi tidak terlalu membutuhkan kekuatan karena kita duduk terus. Untuk main catur selama 2 jam, sebaiknya setelah 2 jam bermain, ya, kami harapkan untuk melakukan gerakan relaksasi untuk memperlancar sirkulasi darah. Coach Roni? Halo. Mohon maaf Mas Amin. Nih gangguan di sini. Udah habis semua Mas Amin? Masih ada. Ini waktu udah di jam 11, kebetulan Mas Amin dan Mas Roni mungkin bisa summary terakhir aja ya terkait webinar hari ini. Lalu setelah itu bisa ditutup. Terima kasih. Oke, silakan Coach. Oh, baik, saya sampaikan Bapak Ibu, artinya prinsip tadi yang dari awal kami sampaikan ingin menyederhanakan. Artinya apa? Dari yang pikiran teman-teman atau Bapak Ibu itu sangat susah sekali, nah kami sederhanakan. Bayangkan Ibu ya, saya kasih contoh satu kasus saja. Ada di awal slide tadi berkaitan tentang penyakit stroke. Coba bayangkan teman-teman atau Bapak Ibu, ketika salah satu dari pasangan kita saja kena penyakit stroke, itu yang saya pahami selama ini itu dekat yang namanya kedurhakaan. Nah, kenapa kedurhakaan? Bayangkan, nemanin 1 minggu atau ngurusin orang yang 1 minggu, oke saja lah. Bayangkan untuk 10 tahun mendampingi, kebayang nggak itu gimana? Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia perlu sadar gimana caranya untuk bisa sehat dan bugar. Yaitu tadi tetap
pada jalurnya, tetap pada pedoman prinsip yang kami lakukan. Semoga usaha yang kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah. Ya, kira-kira seperti itu, Mas Amin. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, cukup. Sudah terangkum semua yang dijelaskan oleh Coach Roni. Mungkin cukup dari kami. Baik, Mbak Aza, saya kira kami cukupkan dulu. Mohon maaf, ini kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, kami masih belajar, masih mencari referensi-referensi, perlu ilmu sekali masih. Jadi kelebihan itu datangnya dari Allah, kami hanya manusia biasa, tidak lepas dari hilaf, kemudian salah. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.